Baiklah Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, telah dipaparkan beberapa contoh para ahli atau tokoh yang menggunakan metode pendekatan global. Nah, sekarang ini ada beberapa tokoh yang menggunakan metode pendekatan spesifik. Antara yang pertama adalah Jean Piaget. Ini menyebutnya agak susah ya, karena bahasa Prancis. Tulisannya Jean Piaget, tapi bacanya Jean Piaget. Tulisannya kemana, bacanya kemana. Ini seperti yang sebelumnya, yakni Jean-Jacques Rousseau. Tulisannya Jean-Jacques Rousseau, bacanya Jean-Jacques Rousseau, karena dia orang Swiss ya, bahasanya juga bahasa mirip Prancis. Nah, ini sama dengan Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini lahir pada tahun 1896 dan wafat di tahun 1980. Jean Piaget ini sejarahnya itu adalah seorang psikolog Swiss yang terkenal karena karyanya tentang perkembangan anak. Teori perkembangan kognitif Piaget dan pandangan epidemiologis secara bersama-sama yang disebut epidemiologi genetik. Jean Piaget menurut sejarah, selain dia sebagai seorang psikolog, dia juga sebagai pakar biologi dari Swiss, ya, dimana teori-teorinya dikembangkan dari hasil pengamatan terhadap 3 orang anak kandungnya sendiri. Jadi anak-anaknya dijadikan bukan kelinci percobaan ya, tapi anak percobaan mungkin ya. Ya, kebanyakan dari hasil pengamatannya itu berdasarkan pembicaranya atau dialognya, komunikasinya dengan anak-anaknya sendiri atau antar anak-anaknya sendiri yang selalu diperhatikan, diamati gitu. Nah, Jean Piaget ini lebih memfokuskan kajiannya dalam aspek perkembangan kognitif anak dan melompokannya dalam 4 tahap ya, yaitu yang pertama adalah tahap sensori motorik. Kita sebut saja sensory motoric stage. Ini di kisaran usia baru lahir sampai usia 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pre-operational stage atau tahap pra-operasional. Ini di kisaran usia 2 sampai 7 tahun. Lalu tahap selanjutnya concrete operational stage atau disebut juga tahap operasional konkret, yakni di kisaran usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap yang terakhir adalah tahap formal operational stage atau tahap operasional formal di kisaran usia 11 sampai 15 tahun atau di usia 11 tahun ke atas ya. Tahap perkembangan sensorik dan motorik atau yang biasa disebut juga dengan sensory motoric stage ini berlangsung sejak bayi lahir hingga menginjak usia 2 tahun. Tahap ini juga disebut masa discriminating. Apa itu ya? Ini disuruh-suruh ya. Kita bisa lihat kalau ada bayi baru lahir, kadang-kadang digoda-goda oleh orang, disuruh ketawa, cilukba gitu, segala macam, digoda-goda gitu. Dan juga disebut juga masanya labeling atau penandaan kak. Ya, maksudnya di usia ini kemampuan anak itu mulai menggerakkan anggota-anggota tubuhnya, mulai dari menggenggam tangan gitu ya, isap-isap jari dan sebagainya, hingga akhirnya menginjak 2 tahun sampai ia bisa berjalan. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerakan-gerakan refleks, bahasa awal atau bahasa ibu ya. Ya, kata-katanya belum terlalu banyak, sebatas banyak isyarat gitu ya. Dan ruang waktu hanya terbatas saat ini saja atau sekarang saja. Jean Piaget mengamati perkembangan anak di tahap sensorik motorik ini mengalami 6 masa atau 6 periode perkembangan di antara usia 0 sampai 2 tahun ini. Ya, ini yang pertama itu di periode pertama adalah di usia baru lahir hingga 1 bulan. Ini tahap yang disebut refleks sederhana ya. Tahap refleks sederhana ini biasanya sudah mulai terjadi sejak si bayi lahir
hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, ia akan banyak melakukan gerakan yang bersifat refleks, spontan, dan tidak sengaja. Contohnya nih, ia akan langsung menjulurkan lidah ketika bibir atau dagunya disentuh, seperti ingin menyusu. Ya, jadi kan kalau kita ada bayi ya, kita tempelkan jari kita di bibirnya, biasanya bayi ada kecenderungan ingin menghisap-hisap atau mengemut-ngemut gitu ya. Nah, jadi salah satu contoh gerakan refleks dari anak atau bayi ya. Nah, gerakan ini didasarkan pada rangsangan dari luar yang ditanggapi secara spontanitas. Selain itu, refleks ini juga merupakan bukti bahwa bayi atau anak kecil atau anak baru usia 1 bulan ini artinya dia sedang mulai mencoba untuk mengenali aktivitas di sekitar lingkungannya gitu ya. Kemudian di periode kedua ini disebut tahap respon berulang atau kebiasaan ya. Ini terjadi di usia 1-4 bulan. Yang mana pada tahap ini umumnya si bayi ini sudah mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti masukkan jari ke dalam mulut. Nah, fase ini disebut juga dengan reaksi sirkuler primer. Nah, menurut teori ini respon berulang yang dilakukan oleh bayi biasanya sudah mulai dilakukan oleh anak usia 1-4 bulan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ketika sedang merasa lapar atau gelisah gitu ya, atau haus, maka ia akan masukkan jari ke dalam mulutnya ya, sebagai cara untuk mengatasi dari rasa lapar atau gelisahnya itu. Nah, kemudian di tahap berikutnya, periode 3, yakni tahap reproduksi atau yang disebut reaksi sirkuler sekunder, di mana pada tahap ini biasanya si kecil itu atau bayi sudah mulai bisa menggerakkan beberapa mainan yang ditunjukkan padanya. Nah, respon ini merupakan sebuah tanda bahwa ia sudah mulai memasuki tahap perkembangan reaksi sirkuler sekunder yang mulai berlangsung ketika si kecil ini, anak ini memasuki usia 4-8 bulan. Nah, ini biasanya kan kalau kita melihat ada bayi di usia 4-8 bulan, suka ada kan digoda-goda dengan mainan dan bunyi-bunyian gitu ya, untuk memancing reaksi refleksnya. Nah, fase reaksi sirkuler sekunder ini merupakan respon berulang yang melibatkan benda-benda di sekitar anak nih. Misalnya ketika si bayi ini menggerakkan tangan berulang kali, karena benda yang sedang digenggamnya olehnya itu dapat mengeluarkan bunyi ketika digoyang ya, seperti mainan kerincingan gitu ya. Kan suka ada orang menggoda-goda bayi dengan mainan kerincingan. Nah, ini biasanya di usia-usia 4-8 bulan. Makanya kalau kita sedang melihat anak gitu ya, kita ingin memberikan sebuah mainan pada seorang anak, katakan anak bayi atau anak kecil di usia di bawah 2 bulan, kita lihat dulu ini di fase apa di fase tahap refleks, kebiasaan, atau reproduksi. Jangan sampai kita niatnya ingin memberikan satu stimulasi refleks pada anak, kita salah. Contoh, kita mau ngasih hadiah kerincingan. Kalau kasih hadiah kerincingan yang bunyi-bunyian itu di anak bayi di usia 0-1 bulan ya belum ada manfaatnya, atau di usia 1-4 bulan. Ini baru bisa ketika bayi sudah menginjak usia 4-8 bulan. Nah, kalau untuk usia 0-1 bulan biasanya dikasih rangsangan berupa warna-warna. Ini untuk menguatkan syaraf, penglihatan, dan indera lainnya pada bayi. Periode selanjutnya yang keempat adalah koordinasi skemata. Koordinasi skemata ini disebut juga koordinasi reaksi sirkuler, di mana si kecil bayi ini umumnya mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada tahap ini, di mana koordinasi antara gerakan dan perintah otak yang berlangsung selama usia ini di sekitar usia 8-12 bulan. Di tahapan ini si bayi ini atau si kecil nih, ia juga mulai bisa mengulang kembali gerakan-gerakan yang telah dipelajari dan diingat sebelumnya dengan cara yang lebih terkoordinasi. Contohnya nih, misalnya saat sedang menggenggam mainan gitu ya, katakan ada bola plastik digenggam sama si kecil nih.
Lalu si kecil ini akan mencoba untuk memukulkan benda tersebut ke objek lain yang berada pada jangkauannya, yang ada di sekitar dekatnya gitu. Umpama sebuah dia bayi ini menggenggam sebuah bola dipukulkan ke meja katakan. Ini kan menimbulkan suara. Lalu dia akan mencoba di tempat lain. Katakan di sebelahnya ada ya mungkin ada gelas atau botol plastik. Dia akan pukul-pukul ke botol plastik. Kadang-kadang orang yang tidak memahami ini kan suka ada yang melarang gitu ya. Jangan dipukul-pukul gitu. Padahal memang ini memang fasenya si anak berbuat demikian, memang lagi suka-suka mencari sesuatu yang baru, mukul-mukul sesuatu ke tempat lain gitu. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh si kecil atau bayi ini. Itu biasanya tuh untuk apa ya? Dia ada rasa keingintahuan. Dia ingin apa tuh? Dia ada satu keinginan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti ia ingin mendengar bunyi yang dihasilkan dari dua benda yang saling bersentuhan gitu. Kalau sudah dipukul di satu tempat, dicoba tempat lain, oh mungkin ada, ternyata dipukul tempat lain bunyinya berbeda gitu. Nah, oleh sebab itu jangan heran ya para ibu, para bunda yang memiliki anak bayi di usia 8-12 bulan ini, apabila si kecil di usia ini sedang senang-senangnya memukul benda-benda yang berada pada jangkauannya. Sayang sekali kalau yang dekat si kecil itu ada kue bolu. Selanjutnya periode kelima, yakni eksperimen atau disebut juga reaksi sirkuler tersier. Nah, reaksi sirkuler tersier ini mengacu pada kesenangan, kesenangan dan keingintahuan atas hal-hal baru bagi si kecil ya. Nah, tahap perkembangan ini biasanya sudah dimulai berlangsung di antara usia 12 sampai 18 bulan. Nah, di fase ini, si kecil nih, si bayi ini akan semakin tertarik dengan berbagai objek dan apa saja yang bisa ia lakukan terhadap benda tersebut. Misalnya, dia akan coba hal yang baru. Kalau sebelumnya di usia-usia di usia 8 sampai 12 bulan dia suka memukul-mukul benda. Nah, di usia ini di antara 12 sampai 18 bulan dia akan mencoba yang baru, lebih baru lagi, seperti menekan-nekan botol, menyusun balok ya. Memindahkan kursi plastik gitu ya, mengangkat benda, sesuatu benda yang terkadang pernah ada bayi ya, anak kecil, si kecil nih mengangkat sesuatu yang dia tidak mampu tapi dipaksa gitu kan. Jadi ada rasa keingintahuan ya, dia coba bereksperimen gitu. Nah, selanjutnya lagi periode yang keenam, yakni representasi atau saatnya sudah mulai ada logika berpikir. Nah, disinilah tahap perkembangan sensori motorik yang terakhir ini yang berlangsung di usia antara kisaran 18 sampai 24 bulan. Dimana pada tahap ini fungsi mental si kecil nih akan mulai bertransisi dari sensori motorik menjadi kemampuan kognitif yang sebelumnya hanya dia mencoba membuat sesuatu, ada rasa keingintahuan. Nah, kalau di tahap ini si kecil sudah mulai bisa mulai berpikir ya, sudah timbul kemampuan kognitifnya. Nah, fase ini merupakan tahap paling krusial dalam proses perkembangan sensori motorik karena si kecil kini sudah mulai bisa mengembangkan kemampuan berimajinasi, terus ada logika berpikir dan cara menyelesaikan masalah. Nah, itu sebabnya ketika seorang ibu menyembunyikan mainan ya, saat sedang ia main-mainkan, ia akan cenderung mencari benda tersebut di tempat terakhir yang melihatnya gitu. Jadi ada daya ingat. Oh, tadi ditaruh di mana ya mainanku nih, Bapak. Dia coba mencarinya gitu. Kalau kita umpetin satu mainan yang tadinya dia sedang mainkan, kita umpetin, dia akan cari-cari begitu. Ada rasa penasaran, dan dia berpikir, loh kok tadi ada sekarang tidak ada. Nah, seperti itu. Ya, inilah keenam tahap perkembangan sensori motorik pada si kecil. Dengan mengenali tahap-tahap ini, ya sang ibu bisa membantu si kecil dalam mengoptimalkan perkembangan sensori motoriknya selama ia di kisaran usia dari baru lahir sampai usia 24 bulan. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita kembali ke tahap-tahap perkembangan kognitif anak yang kedua, yakni pre-operational stage. Ya, ini di kisaran usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap pra-operasional
atau prakonseptual, atau juga disebut juga dengan masa intuitif. Nah, seorang anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas, seperti kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Tahap berikutnya concrete operational stage, atau biasa disebut tahap operational concrete. Ini di kisaran usia 7-11 tahun. Nah, di tahap ini juga disebut sebagai masa performing operation. Nah, pada masa ini, anak-anak tuh sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, memberetkan, melipat, dan membagi. Nah, maka dari itu di rentang usia ini, antara sekitar sekolah kelas 1 sampai kelas 5 SD, biasanya diberikan kegiatan-kegiatan prakarya ya, seperti melipat origami. Juga mulai dilatih mengasah berpikir logis, seperti diberikan mata pelajaran matematika, di mana di situ ada operasi penggabungan atau penjumlahan, ada pengurangan, lalu pengkalian dan pembagian. Dan tahap terakhir adalah formal operational stage. Ini di kisaran usia 11 tahun ke atas, atau disebut juga tahap operational formal. Nah, di tahap ini disebut sebagai masa proportional thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintetis, kemudian mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Nah, demikian ada empat tahap perkembangan anak dengan metode pendekatan spesifik dari teori Zhong-Piaget. Teori perkembangan selanjutnya dengan metode pendekatan spesifik, yakni dari Lawrence Kohlberg, yang lahir tahun 1927 dan wafat di tahun 1987. Ini umurnya paling pendek di antara yang lain mungkin ya. Usianya hanya masa hidupnya sekitar 59-60 tahun gitu ya. Lawrence Kohlberg ini adalah seorang Amerika, dia psikolog. Terkenal dengan teorinya, yakni tahapan perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kohlberg menjabat sebagai profesor di bidang psikologi ya, di Departemen Psikologi di Universitas Chicago, karena beliau juga kebetulan alma maternya dari Universitas Chicago. Bahkan menurut sejarah, dia menyelesaikan sarjananya dalam waktu 1 tahun. Dan juga dia di sekolah pasca sarjana pendidikan di Universitas Harvard. Namun meskipun dianggap tidak biasa di zamannya, ia memutuskan untuk mempelajari topik penilaian moral, memperluas penjelasan dari teorinya Zhong-Piaget tentang perkembangan moral anak-anak dari 25 tahun sebelumnya. Nah, faktanya Kohlberg membutuhkan waktu 5 tahun sebelum dia dapat menerbitkan artikel berdasarkan pandangannya, yakni karya Kohlberg ini mencerminkan dan memperluas tidak hanya temuan Piaget, tapi juga teori filsuf dari George Herbert Mead dan James Mark Baldwin. Kalau ingat kata Baldwin, ingat main film ya, Alec Baldwin di filmnya The Shadow. Nah, pada saat yang sama, ia menciptakan bidang baru dalam psikologi, yakni perkembangan moral. Namun sayangnya cukup naas, di akhir hayat hidupnya dia meninggal karena bunuh diri akibat depresi. Mengacu kepada teori perkembangan Zhong-Piaget yang berfokus pada perkembangan kognitif, Kohlberg lebih berfokus pada kognitif moral atau moral reasoning. Kemampuan kognitif moral seseorang dapat diukur dengan menghadapkannya dengan dilema moral hipotesis yang terkait dengan kebenaran, keadilan, konflik, terkait aturan dan kewajiban moral. Nah, menurut Kohlberg, perkembangan moral kognitif anak terbagi menjadi 3 tahapan. Dan di tiap-tiap tahapannya itu ada 2 orientasi anak. Nah, tahap pertama yaitu pre-conventional moral reasoning, lalu conventional moral reasoning, dan tahap 3 post-conventional moral reasoning.
Di tahap pertama, pre-conventional moral reasoning, ini ada dua orientasi. Yang pertama, obedience and punishment orientation, lalu naively egoistic orientation. Nah, kalau untuk obedience and punishment orientation itu orientasi pada kepatuhan dan hukum, ya, atau hukuman. Nah, pada tahap ini orientasi anak masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salah, ya, yaitu hukuman dan kepatuhan. Maka hormat kepada penguasa, karena penguasalah yang menetapkan aturan atau undang-undang. Nah, mereka berbuat benar untuk menghindari hukuman. Nah, yang orientasi kedua yakni naively egoistic orientation atau orientasi pada sifat egois yang naif. Pada tahap ini, anak berorientasi pada instrumen relatif. Perbuatan benar adalah perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginannya dan kadang-kadang juga memuaskan keinginan orang lain. Kepeduliannya pada keadilan atau ketidakadilan bersifat pragmatis, yaitu apakah mendatangkan keuntungan atau tidak. Jadi ada pilih-pilih juga ya, dilihat untung tidak nih. Tahap yang kedua yakni conventional moral reasoning. Ini juga ada dua orientasi. Yang pertama, good boy orientation. Yang kedua, authority and social order maintenance orientation. Nah, orientasi yang pertama, good boy orientation, yakni orientasi menjadi anak baik. Apa itu orientasi menjadi anak baik? Nah, di tahap ini, orientasi perbuatan yang baik adalah yang menyenangkan, membantu, atau disepakati oleh orang lain. Orientasi ini juga disebut good boy atau nice boy orientation. Yakni anak patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami, cenderung mengembangkan niat baik, menjadi anak baik, saling berhubungan baik, dan peduli terhadap orang lain. Dan selanjutnya orientasi yang kedua, authority and social order maintenance orientation, yaitu orientasi pemeliharaan otoritas dan ketertiban sosial. Nah, di mana pada tahap ini orientasi anak adalah pada aturan dan hukum, di mana anak menganggap perlunya menjaga ketertiban, memenuhi kewajiban dan tugas umum, seperti mencegah terjadinya kekacauan sistem. Nah, hukum dan perintah penguasa adalah mutlak dan final. Penekanan pada kewajiban dan tugas terkait dengan perannya yang diterima di masyarakat dan publik. Tahap perkembangan moral kognitif anak yang ketiga, post-conventional moral reasoning. Ini juga ada dua orientasi. Yang pertama, contractual legalistic orientation. Yang kedua, conscience or principle orientation. Nah, yang pertama, contractual legalistic orientation, ini disebut juga orientasi legalistik kontraktual. Di mana pada tahap ini, orientasi anak pada legalitas kontrak sosial. Di mana anak mulai peduli pada hak asasi individu, dan menurutnya yang baik adalah yang disepakati oleh mayoritas masyarakat. Nah, anak itu menyadari bahwa nilai benar salah, baik buruk, suka tidak suka, dan lain-lain itu adalah relatif. Juga menyadari bahwa hukum adalah instrumen yang disetujui untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan itu dapat diubah melalui diskusi apabila hukum gagal mengatur masyarakat. Yang kedua, conscience or principle orientation, atau disebut juga orientasi pada hati nurani atau prinsip, di mana pada tahap ini, orientasi adalah pada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal. Jadi benar salah harus disesuaikan dengan tuntutan prinsip-prinsip etika yang bersifat intisari dari etika universal. Nah, aturan hukum legal harus dipisahkan dari aturan moral. Nah, masing-masing itu punya kekuatan hukum legal dan moral. Ini harus diakui secara terpisah. Masing-masing mempunyai penerapannya sendiri, tetapi tetap mengacu pada nilai-nilai etika atau moral. Ya, inilah pendapat dari teori Lawrence Kohlberg. Tokoh teori perkembangan berikutnya yang menggunakan metode pendekatan spesifik atau khusus adalah Erich Hamburger Erikson yang lahir di tahun 1902, wafat di tahun 1994. Erikson merupakan salah seorang tokoh psikoanalisis pengikut Sigmund Freud. Dia memutuskan kajiannya pada perkembangan psikososial. Menurut Erikson, dalam perkembangan anak melewati 8 tahap perkembangan atau developmental stage. Nah, ini juga disebut siklus kehidupan atau life cycle.
yang ditandai dengan adanya krisis psikososial tertentu. Teori Erikson ini secara luas banyak diterima karena menggambarkan perkembangan manusia, mencakup seluruh siklus kehidupan, dan mengakui adanya interaksi antara individu dengan konteks sosial. Berikut adalah 8 tahap perkembangan menurut Erik Hamburger Erikson. Tahap pertama yakni bahasa bayi atau infansi di usia 0 sampai 1 tahun. Lalu masa bermain atau toddler atau early childhood di usia 2 sampai 3 tahun. Lalu tahap berikutnya masa prasekolah atau preschool di usia 3 sampai 5 tahun. Lalu tahap berikutnya yang keempat masa sekolah atau school age di usia 6 sampai 11 tahun. Dan lagi di berikutnya adalah masa remaja, adolescence, di usia 12 sampai 18 tahun. Lalu memasuki masa dewasa, ini ada 3 tahap. Yang pertama masa dewasa awal atau young adulthood di usia 19 sampai 40 tahun. Lalu masa dewasa menengah atau middle adulthood di usia 40 sampai 65 tahun. Dan terakhir masa dewasa akhir atau later adulthood atau juga maturity, ini di usia 65 tahun ke atas. Di fase pertama tahap perkembangan manusia, yakni masa bayi atau infansi, usia baru lahir sampai usia 1 tahun, ini ada konflik atau krisis psikososial, yakni trust dengan mistrust, yakni kepercayaan dan lawannya adalah ketidakpercayaan. Di fase awal ini, bayi percaya bahwa orang lain akan memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, kehangatan, kebersihan, kelembutan, dan kontak fisik, atau sebaliknya. Nah, yang disebut konflik. Kalau sebaliknya ini ada ketidakpercayaan tentang perawatan orang lain. Maksudnya begini, pada tahap ini anak baru mulai mengenal dunia. Perhatian anak atau bayi adalah mencari rasa aman dan nyaman. Lingkungan dan sosok yang mampu menyediakan rasa nyaman itu, serta rasa aman, itulah yang dipercaya oleh anak. Sebaiknya yang menjadikan sebaliknya, cenderung tidak percaya. Ya, si bayi tidak percaya. Ciri-cirinya tidak nyaman biasanya indikatornya adalah bayi itu gelisah atau nangis. Nah, rasa aman dan nyaman ini terkait dengan kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, kelembutan, kasih sayang. Nah, sosok ibu atau pengasuh biasanya sangat dipercaya karena setiap saat itu bisa mendatangkan kenyamanan. Sedangkan orang yang dianggap asing itu akan ditolaknya. Ya, contohnya seperti biasanya kalau ada bayi digendong oleh ibunya, dia merasa nyaman. Digendong oleh ayahnya juga terasa nyaman. Ketika dipegang oleh orang lain, dia menangis. Maka kadang bilang, oh dia maunya sama ayahnya, oh dia maunya sama ibunya. Nah, seperti itu. Jadi di tahap ini bayi ada punya satu rasa bahwa dia didekati oleh orang asing atau yang dia tidak kenal. Walaupun bayi belum bisa berpikir saat itu di usia ini, tapi dia sudah bisa merasakan. Kemudian di tahap yang kedua, masa bermain atau toddler atau disebut juga early childhood, ini dikisaran usia 1 sampai 3 tahun. Nah, menurut teori Erikson berdasarkan pengamatan dan penelitiannya, pada fase ini kemungkinan ada terjadi konflik perkembangan atau disebut krisis psikososial yang terjadi di fase ini, yang ini disebut autonomi dan sebaliknya shame and doubt. Nah, autonomi artinya ya otonomi ya, dan shame and doubt maksudnya ada rasa malu dan keraguan. Dimana di fase ini anak-anak menjadi mandiri dalam banyak kegiatan, termasuk toileting, maksudnya terkait dengan masalah di kamar mandi ya, seperti pipis, mau BAB, lalu makan, berjalan, menjelajah, dan berbicara atau komunikasi. Namun ada yang terjadi sebaliknya, ada anak-anak yang meragukan kemampuan mereka sendiri. Jadi di tahap ini ada perubahan pada diri anak. Mereka mulai tumbuh inisiatif yang perlu difasilitasi, didorong, dan dibimbing oleh orang dewasa dan lingkungan di sekitarnya.
ya mungkin orang tuanya ya. Anak mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri, makanya disebut autonomi. Nah, berbagai aktivitas fisik seperti bermain, berlari, lompat, nah ini banyak dilakukan di fase ini. Namun sebaliknya, nah ini karena maka itu ada krisis psikososial di sini yang terjadi ke arah negatif, yakni kurangnya dukungan dari lingkungan. Misalnya terjadi terlalu dikendalikan, kurang fasilitas, sehingga inisiatifnya menjadi terkendala, tidak berkembang pada diri anak. Nah, ini akan timbul rasa kecewa dan bersalah yang menyebabkan rasa malu, dan ada keraguan ketika ingin melakukan sesuatu aktivitasnya. Makanya disebut ini konflik yang namanya shame doubt. Di tahap ketiga, di masa ini adalah masa prasekolah atau preschool, usia antara 3 sampai 5 tahun. Di sini ada krisis psikososial atau konflik antara inisiatif dan rasa bersalah, ya, inisiatif versus guilty. Anak-anak di fase ini mencoba melakukan banyak aktivitas orang dewasa atau menginternalisasi batasan dan larangan yang ditetapkan oleh orang tua. Mereka merasa suka berpetualang atau sebaliknya, mereka merasa bersalah. Nah, pada tahap ini, pada diri anak-anak mulai tumbuh inisiatif yang perlu difasilitasi, didorong, dan dibimbing oleh orang dewasa di sekitarnya. Nah, anak-anak sudah mulai bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan berbagai aktivitas fisik seperti bermain, berlari, lompat, itu banyak sudah dilakukan. Sebaliknya, kurangnya dukungan dari lingkungan, misalnya terlalu dikendalikan, banyak dilarang, kurangnya fasilitas, sehingga inisiatifnya tuh menjadi terkendala, yang akibatnya pada diri anak akan timbul rasa kecewa dan rasa bersalah. Contohnya, suka ada anak-anak yang uring-uringan minta sesuatu tidak dikasih, ya. Ya, di masa-masa ini ya memang terjadi seperti itu. Bahkan ada yang kalau ada anak-anak minta sesuatu tidak diberikan, dia guling-gulingan di tanah gitu ya, seperti itu. Nah, di tahap keempat ini masuk ke masa sekolah atau school age di usia 6 sampai 11 tahun. Di sini ada konflik atau krisis psikososial. Ini industri versus inferiority atau industri lawan rendah diri. Industri di sini maksudnya adalah anak itu cenderung suka melakukan sesuatu, berbagai aktivitas, ya, membuat sesuatu. Ya, industri kan membuat sesuatu ya. Nah, anak-anak di fase ini sibuk berlatih dan kemudian menguasai keterampilan, berbagai keterampilan baru atau sebaliknya. Mereka kalau lawannya ini adalah tidak melakukan sesuatu atau merasa rendah diri. Dia merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, pada tahap ini anak-anak cenderung luar biasa sekali sibuknya, melakukan berbagai aktivitas, membuat sesuatu yang diharapkan mempunyai hasil dalam waktu dekat. Itu ada dorongan dan keinginan yang cukup kuat di fase ini. Keberhasilan dalam aktivitas ini akan menjadikan anak itu merasa puas dan bangga. Nah, sebaliknya jika gagal, anak akan merasa rendah diri, ya, kecewa. Oleh karena itu, seorang anak tuh memerlukan bimbingan dan fasilitas agar tidak gagal dalam setiap aktivitasnya. Di fase inilah diibaratkan kalau anak didik kita tuh perlu banyak bimbingan dan arahan. Kalau diibaratkan masa sekarang, banyak di usia ini orang tua mengikutkan anak-anaknya itu ikut berbagai macam kegiatan, aktivitas seperti les ini, les itu, kemudian sorenya pergi mengaji atau aktivitas lainnya seperti olahraga dan seni di di luar sekolah ya. Berikutnya memasuki tahap kelima, yakni adolescence atau masa remaja di sekitar usia 12 sampai 18 tahun. Di sini biasa terjadi suatu konflik atau krisis psikososial, yakni identity versus role confusion. Krisis identitas lawannya kebingungan atau bahasa sarangnya mungkin galau ya. Ini buat karena ini di usia-usia remaja ya. Nah,
Menurut Erikson, di fase ini para remaja tuh mulai bertanya pada diri sendiri, ya, mereka bertanya pada diri mereka sendiri, who am I? Siapakah saya? Nah, itu hal ini mulai tumbuh dalam diri mereka karena ini masanya mencari jati diri. Ya, mereka mulai membangun identitas, kemudian pengetahuan seksual karena atau pubertas ya. Kan ini masanya puber biasanya di usia-usia ini. Kemudian masalah politik, agama, dan kejeruan atau sebaliknya jika terjadi satu konflik dalam krisis psikososial, itu mereka biasanya bingung tentang apa sebenarnya peran mereka dalam menjalani kehidupan ya, galau bahasa kitanya. Dengan kata lain, di tahap ini kaum remaja dihadapkan pada kondisi pencarian identitas diri. Jati diri ini akan sangat berpengaruh besar pada masa depannya nanti. Demikian juga pengaruh lingkungan, itu sangat penting. Lingkungan yang baik akan menjadikan remaja memiliki jati diri sebagai orang yang baik. Nah, sebaliknya, lingkungan yang tidak baik, para remaja membawanya menjadi pribadi yang kurang baik. Di usia-usia ini sangat rawan ya. Maka dari itu orang tua harus menjamin bahwa anak-anak mereka berada dalam lingkungan yang baik, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa jauh gitu ya, tidak terjadi. Misalnya seperti kenakalan remaja, menjadi anggota geng anak nakal itu, anak-anak jalanan, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain-lain. Nah, ini adalah disebabkan karena anak keliru dalam membangun identitas diri. Jadi ada krisis kepercayaan dan tidak percaya diri. Nah, biasanya kan orang yang suka menggunakan narkoba itu karena ketidakpedean mereka gitu ya. Mereka tuh banyak kan tidak percaya diri. Maka itu untuk percaya diri mereka menggunakan narkoba ya, seperti itu. Ya, lanjut lagi ke tahap ke-6, young adulthood atau masa dewasa awal. Saya menyebutnya pemuda karena ini di kisaran usia 19 sampai 40 tahun. Nah, di usia ini ada dua kemungkinan kalau arahnya ke positif ya. Ini intimasi atau keintiman. Ini akan terjadi suatu keintiman di sini. Kalau ke arahnya ke negatif, itu isolasi atau isolation. Ya, ini mengurung diri gitu ya. Nah, inilah krisis psikososial yang terjadi di usia-usia 19 sampai 40 tahun. Di tahap ini ditandai dengan sebutannya itu dewasa muda ya, sedang asyiknya mencari persahabatan dan cinta atau kawan-kawan, memperbanyak teman, atau sebaliknya kalau arahnya negatif ini menjadi terisolasi dari orang lain, atau biasa kalau bahasa seringnya minder ya, takut ditolak. Jadi di masa ini para remaja atau pemuda di usia ini mulai menyadari bahwa meskipun dalam banyak hal memerlukan komunikasi dengan masyarakat dan teman sebaya, namun dalam hal-hal tertentu ada yang memang harus bersifat private atau privasi. Nah, ada hal-hal yang hanya dibicarakan dengan orang tertentu. Ada ada orang tertentu yang menjadi tempat curhat ya, mencurahkan isi hati, dan memerlukan orang yang lebih dekat secara pribadi, termasuk pasangan atau lawan jenis ya. Atau sebaliknya, kalau arahnya negatif, yaitu jika terjadi kegagalan di tahap ini, itu dapat mengakibatkan anak muda di usia ini mereka terisolasi di kehidupan masyarakat. Jadi biasanya itu orangnya minder, takut ya, takutan terus, nggak yakin. Jadi menjauhi dari sebutannya antisosial. Ya, selanjutnya kita naik ke tahap ke-7, yakni middle adulthood atau masa dewasa menengah. Ini rentang usianya antara 40 sampai 65 tahun. Ini juga bisa disebut pemuda ya, pemuda yang matang. Nah, di rentang usia ini krisis psikososial yang terjadi atau konflik yang terjadi, suatu karakter yang berlawanan, itu generativity versus stagnation. Maksudnya di sini adalah generativitas atau ini masanya regenerasi atau pendelegasian. Ya, kebalikannya adalah stagnasi
diam di tempat, nggak ada perubahan, pasif, gitu ya. Nah, orang dewasa parubaya di usia ini itu berkontribusi pada generasi yang akan datang melalui kerjaan, ya, kegiatan kreatif. Nah, dan sebaliknya, jika ke arah negatif, nah itu mereka akan menjadi orang yang akan pasif atau mandek bahasa kitanya ya. Ini artinya di tahap ini ditandai dengan munculnya rasa tanggung jawab atas generasi yang akan datang. Jadi sudah mulai memikirkan masa depan gitu ya. Jadi kalau yang para positifnya, biasanya mereka ada perubahan karakter di sini, sudah mulai memikirkan masa depan mereka gitu. Baik masa depan mengenai dirinya atau orang lain atau secara global. Ya, seperti masalah kerjaan, karir, dan sebagainya. Nah, bentuk kepedulian ini tidak hanya dalam bentuk peran sebagai orang tua, tetapi juga perhatian dan kepeduliannya pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bagi mereka di usia ini. Atau sebaliknya, kalau ke arah negatif, ya, ini lawannya ya, ada rasa was-was akan generasi sesudahnya atau generasi penerusnya itu, atau bisa juga disebut keturunannya mereka ini nanti. Mereka ada kekhawatiran di sini. Seperti apa mereka nantinya nih? Bahagiakah atau terpenuhi kebutuhannya kah? Atau akan stagnan, berhenti di tempat sama sekali gitu. Jadi di usia ini mereka sudah mulai banyak berpikir ke arah ke depan gitu ya. Dan sebaliknya bagi mereka yang pasif, yang arahnya negatif, ya ini terjadi krisis psikososial di sini ya. Mereka cenderung diam saja, tidak berbuat apa-apa. Nah, ini kan kita lihat di saat ini juga banyak orang-orang tua yang di usia-usia ini dia menjelang usia-usia menjelang tua. Mereka itu seperti orang jauh dari jauh dari masyarakat, lingkungan sosial. Cenderung mereka tidak mau diganggu, egonya tinggi. Ya seperti ini, mereka mengurung diri, pasif gitu, antisosial, dan tidak ada perubahan buat diri mereka ya. Mereka seperti orang apatis gitu, nggak ada keinginan sesuatu untuk kedepannya bagaimana. Ya, kita masuk tahap akhir dari teori perkembangan Hamburger Erikson yang menggunakan metode pendekatan spesifik. Ya, kenapa spesifik? Ya, ini mendetail sekali ya pengamatannya. Erikson ini pengamatannya cukup detail ya. Makanya sampai 8 tahap ya. Di tahap ke-8 ini adalah later adulthood. Ya, ini masa dewasa akhir. Kalau bahasa saya menyebutnya masa tua ya. Karena di rentang usia di atas 65 tahun. Ini usia-usianya orang-orang pensiun ya. Ya, di sini ada dua kemungkinan yang terjadi di sini, atau krisis yang terjadi di sini adalah integrity versus despair. Integrity ini adalah integritas, sedang despair adalah keputusasaan. Nah, di mana kalau di usia orang-orang di atas 65 tahun ini, mereka tuh mencoba untuk memahami hidup mereka, baik melihat hidup yang bermakna secara keseluruhan atau malah putus asa pada tujuan yang tidak pernah mereka capai, semacam penyesalan gitu. Nah, di tahap ini adalah tahap akhir dari siklus kehidupan. Nah, setiap individu akan melakukan introspeksi, merefleksikan dirinya kembali, ya, flashback ke belakang, mereview melihat ke belakang kembali perjalanan kehidupan mereka yang sudah dilalui dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari karir satu ke karir yang lainnya. Mereka benar-benar bahasa kitanya tuh tafakur, merefleksi dirikan ke masa lalu ya, perjalanan hidup yang sudah dilaluinya. Yang paling diharapkan dari mereka adalah jika pada akhir kehidupan ini tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena mereka melalui hidup ini dengan baik.
Tapi sebaliknya, yang bagi mereka yang hidupnya penuh banyak dilema, kesulitan, dan sebagainya, banyak-banyak penyesalan di akhir hidupnya ini. Karena di usia ini mereka sudah memikirkan mereka akan kembali, atau bahasa kitanya sudah siap menghadapi kematian. Ya, inilah pendapat teori dari Erik Hamburger Henriksen yang menggunakan metode pendekatan secara spesifik, ya, atau detail sekali, sehingga semua dikupas melalui beberapa tahap yang cukup panjang dibanding teori-teori dari para tokoh atau ahli lainnya. Ya, Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa sekalian, dari keenam tokoh yang dipaparkan di sini, mudah-mudahan bisa menjadikan pemahaman kita mengenai teori perkembangan manusia atau anak. Namun walaupun demikian, sebenarnya masih banyak lagi para tokoh ahli-ahli lainnya seperti Plato, Aristoteles, Democritus, John Locke, John Henry Pestalozzi, Binet, François Galton, William James, ya, dan banyak lagi yang lain-lainnya, ya. Namun kalau kita kupas satu persatu, nanti ranahnya sudah bukan pedagogi lagi, tetapi sudah masuk ke psikologi pendidikan. Maka dari itu, teori-teori yang kita gunakan di sini, yang paling sering digunakan di bidang pendidikan yang terkait dengan pedagogi, ya, keenam tokoh ini, seperti Rousseau, Stanley Hall, Figures, Piaget, Kohlberg, dan Erikson. Demikianlah paparan mengenai teori perkembangan dari para ahli. Semoga menambah kewawasan kita mengenai bagaimana memahami karakteristik anak yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan kita pun dapat membuat sesuatu atau merancang suatu kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak berdasarkan pada tahap perkembangannya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, and share untuk perkembangan dan pengembangan video pembelajaran kami ke depannya. Wassalamualaikum, dan semoga semuanya tetap sehat selalu.